Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung video kemarin. Sekarang kita akan bahas tentang Perang Dunia Pertama di front timur. Lokasi Perang Dunia Pertama di front timur ini terjadi di daerah Laut Baltik dan juga Laut Hitam serta wilayah Turki. Eh, di front timur ini mereka masih menggunakan pembangunan parit yang digunakan sebagai tempat pertahanan, sama seperti yang digunakan di front barat ya. Sejak tahun 1915, pasukan sekutu ini mencoba untuk membantu Rusia dalam menghadapi pertempuran di daerah front timur. Kenapa? Tujuannya adalah tujuan sekutu membantu Rusia adalah untuk merebut ibu kota kekaisaran Turki dan juga menyediakan rute laut yang aman bagi perdagangan militer dan hasil bumi Rusia. Jadi kalau kalian lihat di peta, tujuan Rusia mengalahkan Turki adalah supaya mereka bisa menguasai area lautnya. Jadi karena apa? Karena kan Turki sama Rusia kan bisa dibilang area lautnya di daerah yang sama gitu. Jadi kalau Turki sudah dikuasai sama Rusia, maka Rusia nanti akan memiliki rute laut yang aman atau pelabuhan militer yang lebih aman untuk mendapatkan hasil bumi dari daerah lain gitu. Nah, selanjutnya pasukan sekutu memulai penyerangan melalui daerah Gallipoli dengan melakukan namanya pengeboman di benteng-benteng Turki, di mana benteng Turki ini yang dulunya digunakan untuk melindungi daerah Dardanella. Selanjutnya pasukan sekutu dibantu dengan pasukan Anzac. Pasukan Anzac adalah pasukan Australia dan New Zealand Army Corps atau pasukan Australia dan juga Selandia Baru. Ini akhirnya mendarat di Gallipoli dan mereka berusaha untuk menguasai lokasi strategis agar dapat menguasai Selat Dardanella. Pada tanggal 25 April 1915, pasukan sekutu akhirnya berhasil mendirikan pangkalan militer di Semenanjung Helles dan juga Gaba Tepe. Dalam menghadapi pasukan sekutu, ini Turki mendapat bantuan dari pasukan Jerman yang dipimpin oleh Otto Liman von Sanders. Untuk membentuk pergerakan sekutu, pasukan Jerman ini menempatkan 2 divisi yang membentuk pertahanan di sepanjang pantai Semenanjung Helles, di mana divisi pasukan Jerman ini mendapat dukungan dari pasukan Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha atau Mustafa Kemal Atatürk. Nanti kita akan bahas secara rinci lagi tentang Atatürk ini ya. Dalam pertempuran Gallipoli, sekutu akhirnya mengalami kekalahan karena bantuan dari Atatürk tadi, dan juga pasukan sekutu justru kehilangan 200.000 pasukannya. Kejadian ini menyebabkan komandan tertinggi pasukan sekutu yaitu Sir Ian Hamilton ini mengundurkan diri. Pengunduran diri Sir Ian Hamilton ini disusul dengan penarikan pasukan sekutu dari medan pertempuran di Gallipoli. Jadi di sini bisa dibilang pasukan sekutu yang kalah, yang menang adalah pasukan Jerman dan juga Turki. Kekalahan pasukan sekutu dalam pertempuran Gallipoli ini sebenarnya bukan disebabkan karena pasukan sekutu senjatanya kurang atau pasukan Jerman dan Turki senjatanya bagus ya, tapi kekalahan ini disebabkan karena sekutu ini gagal beradaptasi dengan medan pertempuran dan juga kalah strategi. Jadi pasukan sekutu ini dianggap tidak siap dengan kondisi medan yang merupakan bukit yang berbatu dan juga hutan rimba yang sulit ditembus. Selain itu ada juga sengatan sinar matahari yang dianggap sangat terik dan menghalangi pandangan pasukan pada siang hari. Jadi pasukan sekutu kalah itu bukan karena dia senjatanya kurang canggih atau senjatanya Jerman yang sangat canggih, bukan, tapi karena ketidaksiapan dalam beradaptasi dengan lingkungan. Oke. Dalam front timur ini tadi sudah Ibu bilang ada satu sosok yang sangat bisa dibilang menonjol di sini, yaitu Mustafa Kemal Pasha, di mana dia berhasil mengusir pasukan sekutu dari Gallipoli atau mengalahkan pasukan sekutu dari Gallipoli, di mana Mustafa Kemal Pasha ini akhirnya dikenal dengan Bapak Bangsa Turki. Karena apa? Karena dia berhasil memimpin gerakan nasionalisme di Turki. Mustafa Kemal Pasha juga dianggap sebagai presiden pertama Turki. Mustafa Kemal Pasha ini atau Mustafa Kemal Atatürk ini sebenarnya tadinya hanyalah seorang anggota pasukan Kekaisaran Ottoman yang bergabung bersama Jerman. Jadi dulu Turki itu bukan sebuah negara ya, bukan sebuah republik, tapi merupakan Kekaisaran Ottoman atau Kesultanan Utsmani. Nah, Mustafa Kemal ini tadinya hanyalah anggota pasukan militer. Jadi dia cuma pasukan biasa. Lalu ketika pasukan militer ini bergabung bersama Jerman melawan sekutu dalam Perang Dunia I, karir Mustafa Kemal Pasha semakin cemerlang karena dia diangkat sebagai komandan divisi di daerah Gallipoli. Ketika dia menjadi komandan divisi di daerah Gallipoli, dia berhasil memenangkan pertempuran melawan sekutu, yaitu melawan Inggris, melawan pasukan Prancis dan juga melawan pasukan Anzac, di mana pasukan Anzac ini adalah pasukan dari Australia dan juga Selandia Baru. Jadi dia berhasil memenangkan perlawanan terhadap keempat pasukan dari negara tersebut.
di pertempuran Gallipoli. Dalam pertempuran ini ia juga berhasil menahan pasukan sekutu di Bukit Anafarta. Karena keberhasilannya, akhirnya pangkat Mustafa Kemal Pasha ini dinaikkan menjadi Brigadir Jenderal dan akhirnya memperoleh gelar Pasha. Oke, berawal dari pertempuran Gallipoli inilah nama Mustafa Kemal Pasha semakin terkenal di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Turki, dan akhirnya nanti dia merubah sistem pemerintahan Turki yang tadinya Kesultanan Utsmani dirubah menjadi Republik Turki, dan dia menjadi presiden pertamanya Turki. Oke, kita masuk ke pertempuran laut ya. Dalam pertempuran laut ini terjadi dua perang utama di laut, yaitu pertempuran di Kepulauan Falkland dan juga pertempuran di Jutland. Oke, kita bahas dulu yang di Falkland ya. Dalam pertempuran Falkland ini terjadi pada tanggal 8 Desember 1914, di mana pertempuran ini dilatar belakangi karena adanya upaya balas dendam Inggris terhadap kemenangan Jerman di Coronel. Jadi karena Jerman pernah menang di Coronel, di sini Inggris ingin balas dendam. Selanjutnya, Angkatan Laut Inggris ini mengirim bala bantuan di Kepulauan Falkland, di mana wakil laksamana Inggris yaitu Sir Frederick Devonton Sturde dan juga kepala staf perang di Angkatan Laut Inggris ini akhirnya mengambil alih komando pasukan. Sekitar 2.000 pelaut Jerman akhirnya terbunuh dalam peristiwa ini, dan akhirnya Angkatan Laut Inggris dianggap berhasil memenangi pertempuran di Kepulauan Falkland. Karena apa? Karena tadi sekitar 2.000 pelaut Jerman tewas dalam pertempuran Falkland ini. Oke, kita ke pertempuran kedua. Pertempuran kedua ini adalah pertempuran Jutland. Pertempuran Jutland terjadi pada tahun 1916 yang melibatkan Angkatan Laut Jerman melawan Angkatan Laut Inggris. Angkatan Laut Jerman ini dipimpin oleh Laksamana Franz von Hipper. Kalau Angkatan Laut Inggris dipimpin oleh Laksamana Reinhard Scheer. Dan dibantu juga oleh Laksamana Muda John Jollies. Dalam pertempuran Jutland ini, awalnya Jerman ini mengandalkan kapal-kapal penjelajah ringan yang mampu menyerang kedudukan kapal perang milik Angkatan Laut Inggris. Namun selanjutnya, kapal ringan milik Jerman yaitu Nuremberg dan juga Leipzig yang tergabung dalam armada Dresden akhirnya berhasil menenggelamkan kapal Coroner, salah satu kapal perang berat milik Angkatan Laut Inggris. Setelah berhasil dengan strategi kapal ringan tersebut, pada tahun 1917, ini yang tadi di Falkland ya. Selanjutnya pada tahun 1917, Jerman menerapkan strategi kapal selam tanpa batas karena mengetahui Amerika Serikat bergabung dengan blok sekutu. Kan sudah Ibu bilang ya, Amerika Serikat bergabung itu pada tahun 1915 karena kapal lautnya diserang oleh kapal penumpangnya yaitu Lusitania diserang oleh Jerman ya. Akhirnya Amerika bergabung dalam Perang Dunia Pertama dan bergabung dengan blok sekutu. Selanjutnya, Jerman akhirnya berusaha untuk memperkuat garis pertahanan terluar untuk mencegah pergerakan armada perang dari Amerika Serikat menuju medan pertempuran Jutland. Tahun 1917 juga, ancaman serangan kapal selam milik Jerman ini berkurang karena seluruh kapal dagang milik Inggris dan juga Amerika Serikat ini berlayar secara berkonvoi dan dikawal oleh kapal-kapal perusak. Di mana taktik ini tentu menyulitkan kapal selam Jerman karena mereka datangnya berkonvoi ya, sedangkan Jerman kan sendirian. Oke, taktik ini akhirnya menyulitkan kapal selam Jerman dalam melakukan serangan. Selanjutnya, kapal perusak Inggris ditambah karena adanya kapal perusak dari Inggris yang dilengkapi dengan teknologi baru berupa hydrophone dan juga depth charges yang mampu untuk menyerang posisi kapal selam secara akurat. Oke, dalam pertempuran Jutland ini baik Jerman maupun Inggris sama-sama mengklaim kalau negaranya adalah pemenang perangnya. Awalnya Jerman memperoleh kemenangan dalam pertempuran Jutland, namun berjalannya waktu, posisi Inggris justru bisa dianggap lebih unggul dalam pertempuran ini. Hingga akhir tahun 1916, armada Jerman ini mulai menderita kekalahan serius. Pada bulan Mei 1917, armada laut Jerman ini mengalami kekalahan setelah Amerika Serikat membantu blok sekutu dalam Perang Dunia Pertama dapat dikatakan tahun 1917 merupakan periode kegelapan bagi Angkatan Laut Jerman karena kekalahan telak dalam pertempuran Jutland. Sisa-sisa Angkatan Laut Jerman akhirnya hanya dapat bertahan di pelabuhan hingga Perang Dunia Pertama berakhir. Oke. Selanjutnya, akhir dari Perang Dunia Pertama. Akhir dari Perang Dunia Pertama ini berakhir dengan ditandai dengan adanya pasukan sekutu yang akhirnya berhasil menembus garis pertahanan Jerman di Hindenburg. Jadi pasukan sekutu berhasil datang ke Hindenburg, dan ketika pasukan sekutu berhasil datang ke Hindenburg, ini mental pasukan Jerman jatuh.
Pada tanggal 3 Oktober 1918, Pangeran Max von Baden dari Jerman ini meminta Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson untuk menjadi penengah dalam konflik Perang Dunia Pertama. Dan permintaan Jerman ini tentu ditolak oleh Amerika Serikat. Akhirnya kedudukan blok sentral pun semakin terdesak dalam Perang Dunia Pertama, ketika Austria-Hongaria yang kemarin dibantu sama Jerman ini akhirnya menyerah dalam perang pada tanggal 30 Oktober 1918, dan selanjutnya pun diikuti oleh Turki. Turki juga menyerah dalam perang pada tanggal 2 November 1918. Akhirnya 4 hari kemudian, 6 November 1918, di sebuah gerbong kereta di Compiègne, Jerman menandatangani perjanjian gencatan senjata yang berlaku sejak tanggal 11 November 1918 pukul 11 siang. Dalam perjanjian tersebut, Jerman sepakat untuk menarik pasukannya dari front barat dan juga front timur, serta menyerahkan angkatan lautnya kepada pasukan sekutu. Dampak penting dari kesepakatan tersebut adalah Kaisar Wilhelm II sebagai penguasa Jerman itu diturunkan dari tahtanya. Selanjutnya, tanggal 1 Desember 1918, pasukan sekutu mulai menduduki Rhineland sebagai sebuah wilayah strategis di Jerman dan yang dapat mengontrol wilayah lainnya. Dengan didudukinya Rhineland oleh sekutu, Perang Dunia Pertama pun dinyatakan berakhir. Lalu selanjutnya muncullah perjanjian-perjanjian untuk menyelesaikan secara hitam di atas putih Perang Dunia Pertama. Oke, perjanjiannya akan kita bahas di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.